Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari tentang materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti, pembelajaran 5 tentang Rasul Allah adalah idolaku. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kisah keteladanan dari Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam adalah keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau diutus oleh Allah SWT kepada umat Bani Israel. Nabi Daud alaihissalam hidup pada masa Raja Talut dan Raja Jalut. Talut adalah raja yang beriman kepada Allah SWT, dan Raja Jalut adalah raja yang ingkar kepada Allah SWT. Suatu ketika terjadilah peperangan antara Raja Talut dan Raja Jalut, di mana Nabi Daud alaihissalam termasuk salah satu dari prajurit dari Raja Talut. Pada saat peperangan terjadi, Nabi Daud alaihissalam berhasil membunuh Raja Jalut. Dan akhirnya Raja Talut dan Nabi Daud serta prajurit yang lainnya mengalami kemenangan dan akhirnya bisa menguasai kerajaan. Pada suatu ketika Nabi Daud alaihissalam mendapatkan kehormatan, yaitu di mana ketika Nabi Daud alaihissalam ini adalah seseorang yang gagah berani. Nah, jadi ketika Raja Talut itu meninggal dunia, rakyatnya mengangkat Nabi Daud alaihissalam untuk menggantikan Raja Talut. Allah SWT memberikan posisi yang bagus, terhormat pada Nabi Daud alaihissalam. Ketika Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja, Allah juga mengangkat Nabi Daud sebagai nabi dan rasul. Sehingga pada saat itu Nabi Daud alaihissalam diberikan kenikmatan yang luar biasa. Nabi Daud alaihissalam mendapatkan mukjizat kitab Zabur, di mana kitab Zabur ini adalah mukjizat yang paling besar, mukjizat yang paling agung yang diterima Nabi Daud dari Allah SWT. Nabi Daud alaihissalam diberikan karunia yang sangat besar oleh Allah SWT. Terbukti dari banyaknya mukjizat yang diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang pertama, Nabi Daud alaihissalam diberikan suara yang sangat merdu, sehingga ketika melantunkan ayat, ketika berzikir dengan kitab Zabur ini, semua yang mendengarkan akan terhanyut dalam keheningan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Ketika Nabi Daud alaihissalam melakukan zikir pagi, gunung-gunung semuanya berzikir. Kemudian alam semesta juga berzikir. Ini adalah salah satu mukjizat dari Nabi Daud alaihissalam, di mana Nabi Daud alaihissalam diberikan suara yang sangat bagus, suara yang sangat indah oleh Allah SWT. Mukjizat yang selanjutnya yaitu bisa melunakkan besi seperti lilin. Jadi Nabi Daud alaihissalam diberikan Allah kekuatan bisa melunakkan besi, sehingga pada waktu itu Nabi Daud alaihissalam bisa membuat baju besi untuk perang. Baju besi ini terlihat lebih elastis, bebas, sehingga baju perang yang dibuat Nabi Daud alaihissalam ini berbeda dengan baju perang yang selama ini dipakai oleh para prajurit. Dengan kekuatan, dengan mukjizat yang diberikan Allah pada Nabi Daud yang bisa melunakkan besi itu, bisa dibuatkan sebuah baju perang yang terbuat dari besi namun bisa elastis dan bisa digunakan bergerak bebas ketika berperang, sehingga para prajurit Nabi Daud alaihissalam bisa terlindungi dengan aman. Nabi Daud juga diberikan oleh Allah SWT rahmat dan berkah yang luar biasa. Selama 40 tahun semua perang
yang dilakukan Nabi Daud alaihissalam dan para prajuritnya selalu mendapatkan kemenangan. Nah, ini adalah berkah yang sangat luar biasa yang Allah berikan pada Nabi Daud alaihissalam, sehingga rakyatnya, sehingga kerajaannya menjadi kerajaan yang besar, rakyatnya pun juga menjadi sejahtera. Dan selanjutnya kisah Nabi Daud ini mukjizat yang selanjutnya adalah Nabi Daud alaihissalam itu diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah, di mana Nabi Daud pada siang hari senantiasa berpuasa. Berpuasanya Nabi Daud ini berbeda dengan puasa umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Daud berpuasa satu hari, tidak berpuasa satu hari. Jadi selama 1 tahun Nabi Daud alaihissalam berpuasa selama setengah tahun. Kemudian dinamakan dan dirisalahkan pada umat Muhammad ini menjadi puasa sunnah Daud, di mana puasa sunnah Daud ini adalah puasa yang sangat berat. Selanjutnya Nabi Daud alaihissalam ketika pada malam hari dia senantiasa menjalankan sholat malam. Sholat malam ini bertujuan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah SWT. Selanjutnya akan kita bahas tentang hikmah atau ibrah atau pelajaran dari Nabi Daud alaihissalam. Kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam sangat banyak yang bisa kita petik. Salah satunya adalah kita harus senantiasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Yang kedua adalah Nabi Daud ini memberikan ibrah kepada kita, pelajaran pada kita agar kita senantiasa menjadi sosok yang berani dalam membela kebenaran, dalam menegakkan agama Islam. Yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil adalah kita senantiasa senantiasa untuk membiasakan diri kita dengan puasa sunnah. Puasa sunnah yang dirisalahkan oleh Nabi Muhammad SAW bisa mengambil dari nabi-nabi terdahulu. Salah satunya adalah Nabi Daud alaihissalam. Selanjutnya ibrah yang bisa kita ambil bahwa Nabi Daud alaihissalam ini adalah sosok yang senantiasa melakukan sholat malam. Maka pembiasaan kita adalah bagaimana kita melatih diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan melakukan sholat malam. Kita latih sedikit demi sedikit. Yang selanjutnya ibrah yang bisa kita ambil dari Nabi Daud alaihissalam, beliau adalah sosok pemimpin yang senantiasa bertakwa pada Allah SWT dan senantiasa berbuat adil kepada rakyatnya. Mungkin ini pembelajaran pada kali ini. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhiru kalam walahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.